Oke, ya ketemu lagi dengan saya Jili di acara Coffee Break with Bang Jil. Ini merupakan segmen baru dari Bitcoin Goceng, di mana kami Bitcoin Goceng sejatinya tidak hanya fokus mengajarkan orang untuk trading saja. Statement ini dan standing point ini jelas dari awal mula Bitcoin Goceng ini ada sampai detik ini, sampai nantinya di dalam private community juga kami membentuk yang namanya agenda Madilog. Saya nggak perlu jelaskan itu apa detail, yang pasti itu adalah kebutuhan untuk orang memperbesar income. Karena di Bitcoin Goceng salah satu nilai yang saya bangun adalah kita tidak boleh memikirkan kaya dari trading. Oke, trading, investasi, segala hal yang berhubungan dengan investasi dalam bentuk apapun ya, entah ke pasar modal atau investasi bisnis, semuanya itu adalah jalan terakhir. Jalan pertama adalah perbesar income. Nah, bagaimana orang bisa memperbesar income kalau dia tidak memiliki SDM yang di-upgrade? Cara untuk mengupgrade SDM banyak cara. Nah, salah satunya dengan menonton begitu banyak video di YouTube, mengikuti begitu banyak pelatihan, mengikuti begitu banyak kelas, dan melalui segmen baru ini, yaitu Coffee Break with Bang Jil, saya akan fokus untuk perbesar kapasitas dari setiap penonton kami dengan guna agar mereka bisa memiliki SDM yang lebih naik, lebih unggul, skillnya lebih naik, dan akhirnya income-nya menjadi lebih besar. Miskin, bos. Minum dulu ya. Asik sekali ini kalau minum kopi bersama. Nah, di segmen kali ini saya akan bahas tentang kebiasaan. Nah, kalau sebelumnya saya sudah pernah membahas bagaimana cara membangun sebuah kebiasaan, membangun sebuah habit yang baik, dan kenapa habit itu bisa ada. Tiba-tiba ada WA masuk. Bagaimana kebiasaan itu bisa terjadi sudah ada di konten sebelumnya. Nah, tetapi perlu diketahui ada beberapa kebiasaan yang pasti, garis bawahi, pasti membuat Anda menjadi seseorang yang gagal. Gagal ini bisa berbicara banyak hal. Bukan berarti Anda tidak menjadi kaya raya, Anda gagal. Bukan juga. Bukan berarti juga Anda mendapatkan uang yang banyak dan Anda sudah sukses. Karena mendapatkan uang itu banyak cara. Anda bisa bikin sesuatu yang kejahatan, bisa mendapat uang yang banyak dalam sekejap saja ya. Miskin, bos. Tetapi yang menjadi konteks utama dari kegagalan di sini adalah menjadi orang yang kualitas hidupnya rendah. Nah, untuk itu ada beberapa kebiasaan yang perlu kalian catat bahwa jika kebiasaan ini dilakukan terus-menerus, kalian tidak akan pernah sukses baik dalam ranah pekerjaan, dalam ranah membangun bisnis, networking, apalagi dalam ranah trading. Jadi jangan mimpi bahwa jika Anda masuk ke dalam dunia pasar modal atau trading, ini di jalan cepat nih. Pada saat saya masuk, saya pasti sukses. Nah, kalau Anda memiliki kebiasaan yang akan saya sebutkan ini, pasti Anda akan gagal, loss, boncos, apapun istilah itu, yang pasti berhentilah untuk trading jika Anda masih memiliki kebiasaan ini. Kau percaya nggak? Percaya nggak? Kebiasaan pertama adalah suka menunda. Ini kebiasaan yang terlihat biasa tetapi berdampak yang luar biasa terhadap kehidupan kalian, terhadap investasi kalian, terhadap pekerjaan kalian, terhadap hal apapun dalam kehidupan ini sangat berdampak. Suka menunda. Suka menunda ini banyak aspek. Bisa saja menunda untuk belajar, bisa saja menunda untuk mengerti. Misalnya Anda sudah masuk dalam sebuah komunitas, entah ke komunitas kami. Kalau orang yang menunda untuk belajar kayak gini ya, jadi dia ayo dong gabung dalam komunitas belajar gitu ya, saya ajak. Entah di komunitas kami atau bisa bergabung di komunitas di tempat lain, dia sifatnya menunda tuh. Saya nggak mau, saya mau nanti gitu. Nah, tapi ada orang juga menunda pada saat udah masuk ke dalam, dia menunda untuk belajar. Misalnya materinya udah lewat, atau ada pertemuan-pertemuan, atau ada modul-modul yang disediakan, atau ada berita-berita, atau ada artikel-artikel, bahkan modul-modul yang dibagikan. Dia memilih menunda untuk membacanya, menunda untuk mengikutinya, dan menunda untuk mempelajarinya. Nanti kan saya sudah dalam komunitas. Nah, ini berbicara buat mungkin bergabung di komunitas saya atau komunitas dimanapun ya. Entah di komunitas yang mahal, yang gratis, apapun itu. Jadi sifatnya tuh menunda.
Nanti dan nanti ya. Itu adalah sifat yang harus dihindari. Karena jika Anda menunda hal kecil, pasti Anda akan menunda hal besar. Pada saat trading, Anda menunda untuk mempelajari hal detail-detail kecil yang bisa membuat Anda rugi. Tentulah Anda akan mengabaikan hal-hal besar yang bisa membuat Anda rugi. Dan ujung-ujungnya Anda pasti rugi. Kamu percaya nggak? Percaya nggak? Kebiasaan kedua adalah berpikir skeptis. Nah, mungkin terdengar naif. Tetapi orang yang berpikir skeptis lebih tepatnya memiliki mental pecundang. Nah, mungkin untuk di segmen kali ini bisa di-tag atau dibagikan atau di-share kepada teman-teman kalian yang pecundang. Pecundang di sini saya tanpa mengurangi rasa hormat ingin mengatakan tanpa menghina Anda. Saya tidak mau mengajari dalam konteks di konten ini, di dalam komunitas ini, di dalam channel ini dengan cara arogan. Tapi secara baik-baik saya mau katakan pecundang is real. Kalian tidak mau melangkah bukan berarti kalian tidak bisa, tetapi karena kalian memilih untuk menunda melangkah. Nah, ini ada hubungannya dengan kebiasaan yang pertama menunda, tetapi yang di level kedua ini dia sudah menghidupi kebiasaan tersebut sehingga dia memiliki mentalitas. Mentalitas yang dinamakan dengan mentalitas pecundang. Contoh, misalnya saya atau siapapun mengajak Anda misalnya, ayo dong kita bikin sebuah bisnis ya, kita create sebuah startup, kita pelajari sesuatu, kita mengerjakan suatu project. Dia kan punya mental begini, itu kan hanya milik sebagian orang, itu kan hanya dia yang bisa, saya nggak bisa, atau kalaupun dia bisa, dia punya segalanya dan segala macam rintangan dan tantangan yang tadi, dia punya jawabannya, dia akan mengatakan seperti ini. Oke sih, tapi nanti aja deh kayaknya. Jadi menunda dan memiliki mental pecundang merupakan kombinasi yang sangat baik untuk Anda gagal. Dalam konteks investasi, jika Anda memiliki mental pecundang, itu bisa diibaratkan dengan aplikasinya Anda melakukan transaksi, tapi Anda malu untuk berdiskusi dengan orang lain. Anda tidak mau berdiskusi dengan orang lain, karena Anda berpikir, jika saya ambil posisi ini, terus saya salah, saya akan dikata-katai. Padahal tidak ada yang akan mengatai Anda, karena itu uang Anda, itu adalah hak Anda. Dan kalau misalnya dia memilih untuk bergabung di dalam sebuah komunitas, dia akan memilih juga seperti ini. Lebih baik saya nggak ambil posisi sama sekali deh. Karena kalau misalnya saya rugi atau saya salah posisi, ujung-ujungnya saya akan dikatai bodoh. Padahal saya sudah masuk dalam sebuah komunitas bergabung untuk belajar, kok saya rugi? Kok orang-orang di sekitar saya mengatai, kamu kan sudah lama trading, kamu kan sudah lama investasi, katanya main-main pasar modal, saham, forex, indeks, kripto, segala macam ya. Kok nggak bisa beli McLaren? Biar lu nggak goblok kayak monyet dan miskin. Pernyataan-pernyataan orang itu membentuk mentalitasnya menjadi seorang pecundang. Akhirnya memilih, oke, lebih baik saya menjadi manusia yang biasa saja. Saya tidak belajar apapun. Saya tidak mau merugikan waktu saya. Saya tidak mau menginvestasikan waktu saya. Saya tidak mau mengambil resiko dan saya jadi begini-begini saja. Nah, kedua mentalitas tersebut coba dipelajari apakah itu ada di dalam diri Anda atau tidak. Jika ada, saya rasa Anda perlu mengubah kebiasaan Anda agar tidak memiliki dua kebiasaan buruk itu. Kebiasaan pertama adalah suka menunda, kebiasaan kedua adalah membiarkan mental pecundang Anda menguasai Anda. Untuk itu bagaimana caranya? Yang pertama, Anda harus bangkit dari posisi Anda sekarang. Merubah kebiasaan yang panjang yang dilatih bertahun-tahun sehingga Anda menjadi orang yang pemalas, suka menunda, bahkan pecundang. Anda harus juga mengubahnya bertahun-tahun. Tetapi kapan bisa berubah? Dimulai dari sekarang tentunya. Yaitu mulailah dengan hal-hal kecil. Setia dalam hal kecil, maka Anda akan bisa dalam hal besar. Mulai dari sekarang, Anda bergabung dalam sebuah circle atau komunitas atau sekelompok orang-orang yang memiliki kebiasaan berbanding terbalik dengan apa yang Anda lakukan sekarang. Maka akan menghasilkan diri Anda yang berbeda. Ada sebuah perkataan seperti ini. Jika ingin menilai Anda di masa depan seperti apa, lihat saja sekarang Anda bergaul, berada, dan duduk bersama dengan orang yang seperti apa. Karena masa depan Anda dicerminkan dari beberapa orang di dekat Anda. Siapa yang sekarang banyak memberikan pengaruh-pengaruh terhadap pemikiran Anda?
Itulah jawabannya. Saya sangat bersyukur sekali karena masuk di Bitcoin Gojek ya. Artinya bukan karena murahnya dong ya, tapi niat abang dan teman-teman. Yang selama ini ditonton di Bitcoin Coaching itu agak beda gitu dibanding yang lain kan. Kebanyakan fokusnya ke trading. Dari Bitcoin Coaching itu benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya hampir 1 bulan juga. Di area di 3 dan 4 di area ini Happy bener karena saya disambut dengan baik di sini. Ya tiba-tiba kebanting ke 40.000 kan. Nah itu karena kalau menurut saya potensinya kalau dia berhasil nge-break area satu double bottom. Nah ini kita dapat ininya nih, double bottom. Jiwa muda semua nih. Keren-keren abang-abang semua sini.